Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Emeritus Binaji Simon MA MTH. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nas pembimbing yang kita baca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 yang menyatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Silakan duduk kembali. Umat, marilah kita berdoa. Kepada Tuhan Sang Sumber Kehidupan, kembali kami datang kepadamu
untuk mengaku segala pelanggaran yang telah kami perbuat. Ketika kami mengaku sebagai orang percaya, tetapi kami tidak taat melakukan setiap perintah-Mu, kami masih hidup dalam ketidakbenaran. Bahkan perkataan dan tindakan kami begitu melukai banyak orang dan tidak mencerminkan kasih-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Ajar kami selalu berpegang pada perintah-Mu, bukan pada kemauan kami sendiri. Karena hanya dengan kasih-Mu dan pengampunan-Mu, kami kembali dilayakkan dan diberi kesempatan untuk berubah. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kami akan senantiasa membawa damai dan sukacita dimanapun kami berada. Sebab Engkau ada di dalam kami, dan kami hidup dalam-Mu. Amin. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakir misi, kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Diberi kesempatan kepada presbiter untuk memuji Tuhan. Yesus saja kawanku musafir, dengan Yesus jalanku senang. Jalan dan tujuan dalam Dia, hati dan hidupku pun tenang. Hati dan hidupku pun tenang. Di jalanku menempuh lautan, melintasi gunung dan lembah. Jika bukan Dia memanduku, tak ku capai rumahnya bakal. Tak ku capai rumahnya bakal. Harapanku dikala ku bangun, penjagaku jika ku rebah. Penasehat pada persimpangan, penghiburku jika ku lelah. Penghibur
aku lelah. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya berdoa, mari kita persiapkan bacaan kita dalam ibadah hari Minggu tanggal 15 Agustus ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari surat Roma pasal 3 ayat 21 hingga 26. Roma pasal 3 ayat 21 hingga 26. Apabila ayat yang dimaksud sudah kita ketemukan, selanjutnya mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur dan terima kasih. Oleh karena pada hari Minggu pagi ini, Tuhan telah berkenan mengumpulkan kami untuk kami beribadah. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Bukalah hati pikiran kami, serta terangi dengan Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, boleh mendapat tempat di dalam hati kami, terlebih boleh menguatkan iman kami. Untuk itu bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26 yang menyatakan, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai
silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, dalam ibadah hari Minggu tanggal 15 Agustus, firman Tuhan yang kita baca dan kita akan renungkan dari surat Roma pasal 3 ayat 21 hingga 26 diberi tema Kristus menjadi jalan pendamaian. Kristus menjadi jalan pendamaian. Dan Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Manusia Dibenarkan Karena Iman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 58 Masehi di Korintus dan ditujukan kepada orang Kristen yang ada di Roma. Ayat kunci atau ayat emas dalam surat Roma ialah dibenarkan karena iman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang biarawan yang bernama Martin Luther. Ia mempelajari surat Roma dengan tekun dan saksama. Melalui ia mempelajari surat Roma dengan tekun dan saksama, Luther dibimbing kepada Kristus. Sehingga ia mempunyai keyakinan bahwa surat Roma terdapat mutiara-mutiara rohani yang sangat berguna bagi kehidupan orang Kristen sepanjang zaman. Sehingga Luther berpesan, orang Kristen jangan lupa membaca surat Roma. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan Roma pasal 3 ayat 21 hingga 26, apabila kita memperhatikan dengan seksama, terdapat 3 hal yang sangat penting yang dapat menuntun kehidupan kita sebagai orang Kristen. 3 hal itu yang pertama, Taurat dan fungsinya. Itu ayat 21. Yang kedua, manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang ke-23. Bagian yang ketiga, manusia dibenarkan karena iman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Taurat dan fungsinya. Taurat, kata Ibrani Torah. Torah. Yang artinya pengajaran oleh Allah atau pengajaran dari Allah. Fungsinya paling tidak ada 3. Yang pertama, hukum Taurat berfungsi untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Membimbing manusia kepada Allah. Fungsi yang kedua, hukum Taurat menjadi kendali bagi manusia. Hal itu kita lihat, jangan berbuat ini, jangan berbuat begitu, dan seterusnya. Sebagai kendali. Yang ketiga, fungsinya ialah sebagai cermin. Melalui hukum manusia bisa melihat bahwa dirinya tidak ada yang benar di depan Allah. Ternyata hidup manusia penuh noda-noda dosa.
Namun demikian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat adalah rohani, kudus, benar dan baik. Dengan demikian, hukum Taurat tidak berdosa. Hukum Taurat tidak bersifat dosa, tetapi hukum Taurat dipakai oleh kuasa dosa untuk membawa manusia kepada maut. Hukum Taurat tidak dapat menolong manusia. Saya ulangi, hukum Taurat tidak bisa menolong manusia untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Hukum Taurat juga tidak dapat membenarkan manusia dari dosanya. Hukum Taurat tidak dapat membangkitkan manusia untuk berbuat yang baik. Bahkan Rasul Paulus katakan, hukum Taurat merangsang segala macam keinginan dosa. Pemahaman orang Yahudi yang beragama Yahudi, kenapa saya katakan demikian? Karena ada orang Yahudi yang beragama Kristen. Pemahaman orang Yahudi yang beragama Yahudi, mereka berpikir bahwa dengan melakukan hukum Taurat, manusia dapat dibenarkan dan diselamatkan. Itu pemahaman orang Yahudi yang beragama Yahudi. Dengan melakukan hukum Taurat, manusia bisa dibenarkan, bisa diselamatkan. Dan pemahaman orang Yahudi yang beragama Yahudi ini bertentangan dengan Injil Kristus Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu dalam ayat yang ke-23. Ayat 23 ini ada dua makna. Manusia telah berbuat dosa. Dosa itu apa, Bapak Ibu? Dosa ialah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan firman Allah. Yang tidak sesuai dengan firman Allah. Yang melanggar firman Allah. Itu dosa. Baik dosa melalui pikiran, baik dosa melalui perkataan, maupun dosa melalui perbuatan. Kemudian telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang dimaksud kehilangan kemuliaan Allah di sini ialah manusia tidak dapat mentaati hukum Allah dengan sempurna. Manusia tidak dapat menuruti kehendak Allah. Manusia jauh dari kasih karunia Allah. Terlebih manusia hubungannya telah terputus dengan Allah. Oleh sebab itu, akibat kehilangan kemuliaan Allah, manusia tidak dapat mentaati firman Allah dengan sempurna. Manusia tidak dapat hidup menurut kehendak Allah. Manusia jauh dari kasih karunia Allah. Hubungan manusia dengan Allah terputus, rusak karena dosa. Dan sekarang masuk yang ketiga yang merupakan inti dari khotbah pada hari ini. Yaitu manusia mendapat kasih karunia Allah. Manusia mendapat kasih karunia Allah itu kita bisa baca mulai dari ayat 24 sampai 26. Dengan jalan dibenarkan karena iman, karena percaya pada Yesus Kristus. Paulus tidak bermaksud bahwa dosa tidak akan lagi menjadi masalah bagi orang beriman. Artinya meskipun orang beriman, orang percaya tetap menghadapi dosa. Tetapi Paulus menegaskan
bahwa Yesus telah menghapus dosa kesalahan manusia. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, sehingga manusia dibenarkan, diselamatkan. Karena kasih karunia Allah, iman kepada Yesus Kristus, dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian. Melalui Kristus, hubungan manusia dengan Allah dipulihkan kembali. Dipulihkan kembali, diperbarui kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus dinyatakan oleh Allah sebagai kurban pendamaian. Melalui darahnya dan dalam darahnya, melalui kematiannya sebagai kurban pendamaian. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan Allah. Maksudnya ialah keadilan Allah pada manusia masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga dibenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari perikop tadi, apa kira-kira makna rohani bagi kita sebagai orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini? Apakah perikop yang diangkat oleh Mas Node, baik melalui SBU, SGD, hanya sebagai formalitas? Saya yakin tidak. Kalau judul ini diangkat, tentu ada tujuan yang jelas, motivasi yang pasti, yaitu untuk menuntun kehidupan jemaat agar dapat memahami bahwa kasih karunia Allah memungkinkan manusia menerima kebenaran dan keselamatan. Saya catat paling tidak ada 3 hal yang boleh menjadi pelajaran rohani bagi hidup kita sebagai orang Kristen, khususnya GPIB Patra Ayat. Yang pertama, bahwa Injil Yesus, kesaksian Rasul Paulus, dan kesaksian Martin Luther sebagai tokoh reformasi mengaminkan apa yang telah tertera dalam bacaan hari ini. Di pembukaan saya angkat, ada seorang biarawan yang bernama Martin Luther. Ia mempelajari surat Roma dengan tekun dan saksama. Melalui mempelajari dengan tekun saksama, ia dibimbing, dituntun kepada Kristus. Sehingga ia punya keyakinan bahwa dalam surat Roma terdapat mutiara-mutiara rohani yang sangat berguna bagi kehidupan orang Kristen sepanjang zaman. Pada waktu reformasi, pembaruan gereja yang terjadi tanggal 31 Oktober 1517 di Wittenberg, Jerman, ada 3 semboyan reformasi. 3 semboyan reformasi itu ada kaitan dengan bacaan hari ini. 3 semboyan reformasi yang pertama, sola gratia. Yang kedua, sola fide. Yang ketiga, sola scriptura. Sola
gratia, sola fide, sola scriptura ini adalah bahasa Latin, ya, bahasa Latin. Artinya sola gratia ialah hanya karena anugerah Allah manusia diselamatkan. Hanya karena anugerah Allah manusia diselamatkan, bukan karena amal-amalnya, bukan karena jasanya, bukan karena perbuatan baik yang ia lakukan. Sola fide, hanya beriman pada Yesus Kristus, manusia diselamatkan. Beriman pada Yesus yang mana? Yesus yang ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian. Yesus yang adalah rela berkorban, mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia. Darahnya Yesus Kristus yang tercurah di Bukit Jojota untuk menghapus dosa manusia. Sehingga dengan pengorbanan Yesus, hubungan manusia dengan Allah yang telah terputus dipulihkan kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga tadi sola gratia. Sola scriptura, ya yang ketiga sola scriptura. Yang dimaksud sola scriptura ialah hanya Alkitab sajalah pengajaran gereja yang benar. Hanya Alkitab sajalah pengajaran yang benar. Yang dimaksud Alkitab ialah dari kitab Kejadian sampai Wahyu yang berjumlah 66 kitab. Bukan kitab-kitab yang lain. Oleh sebab itu, kita bersyukur diselamatkan karena anugerah Allah, karena iman pada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan yang kita lakukan, bukan karena jasa-jasa, bukan karena amal-amal. Sola gratia, sola fide. Yang kedua, akibat dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia ada akibatnya. Kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak dapat menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah. Kehilangan kasih karunia Allah. Terputus hubungan dengan Allah. Bagaimana supaya kita tidak kehilangan kemuliaan Allah? Di sini kita diingatkan agar supaya kita tidak berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kita tidak berbuat dosa lagi. Baik dosa melalui pikiran, perkataan, perbuatan. Bagaimana caranya supaya kita tidak berbuat dosa? Kita selalu berpegang teguh pada firman Allah. Kita setia pada firman Allah. Kita selalu hidup bersama Allah di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, Kristus menjadi jalan perdamaian. Ayat 25. Kristus menjadi jalan perdamaian itu adalah inisiatif Allah, bukan dari pihak manusia. Inisiatif Allah ini juga karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Meskipun manusia telah jatuh dalam dosa, Allah tetap memberi jalan keluar yang terbaik. Kristus ditentukan Allah menjadi alat perdamaian. Di sini manusia membutuhkan
anugerah Allah. Manusia membutuhkan kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, dengan jalan pemulihan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka hubungan manusia dengan Allah yang terputus, yang rusak, dipulihkan kembali. Dengan demikian kita yang telah dipulihkan menjadi manusia baru. Dengan demikian melalui kehidupan kita, nama Yesus diagungkan dan dipermuliakan. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, badan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang ada di surga. Allah yang kami kenal, yang kami puja-puji, terlebih yang kami imani, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami datang dengan penuh syukur. Oleh karena kasih sayang Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kami diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan kuatkan iman kami, perkokoh iman kami, agar kami tetap percaya hanya kepada Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Dalam kesempatan yang indah ini kami pun tak lupa mendoakan kehidupan gereja-gereja Tuhan yang terbuka untuk mengadakan ibadah hari Minggu, baik di pelosok-pelosok maupun di kota-kota, agar semua kegiatan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik dan sukses. Terlebih bagi gereja-gereja yang menghadapi hambatan, himpitan, ancaman, kuatkan iman warga gereja,
agar tantangan, hambatan tidak melemahkan iman mereka, justru menggembleng iman mereka semakin kokoh di dalam Kristus Yesus. Berkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia, agar melalui wadah PGI dapat memperkokoh persatuan-kesatuan umat Kristiani yang berada di Indonesia, meskipun berbeda organisasi gereja. Secara khusus berkatilah GPIB yang tersebar di 26 provinsi. Untuk itu berkati Masnode GPIB agar dapat membimbing, melayani GPIB, sehingga GPIB boleh bertumbuh, berkembang, berbuah, demi hormat kepujian Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Berkati GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya, agar supaya Jemaat Bahtera Hayat Surabaya, mulai anak-anak hingga para lansia, boleh merasakan tuntunan dan pengasihan Tuhan. Anak-anak boleh bertumbuh dengan baik menjadi anak yang baik, sehingga boleh menjadi hiburan harapan orang tua. Juga pada waktu mengikuti pendidikan, Tuhan memberi akal budi, kepandaian, kemampuan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik dan sukses. Begitu pula para lansia yang sudah lanjut usia, Tuhan juga beri kekuatan kesehatan yang cukup. Bahkan meskipun sudah lansia, tetap memiliki semangat yang tinggi di dalam beribadah, memuji nama Tuhan, bahkan ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan jemaatmu, apapun yang dikerjakan, diemban, diusahakan, dapat sukses, dapat berhasil. Bagi warga jemaat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, Tuhan buka jalan agar dalam waktu yang tidak begitu lama boleh mendapatkan pekerjaan lagi. Bapa Surgawi, dalam kesempatan doa syafaat ini, kami tak lupa mendoakan para pegawai gereja agar boleh bekerja dengan penuh ketulusan, penuh kesungguhan, penuh tanggung jawab. Berkati organis, pianis, pemandu lagu, pengatur sound CD, dan pengatur multimedia. Pakai berkati sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Begitu pula berkati pengurus pelekat, mulai pelekat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, agar sebuah pelekat boleh berfungsi dengan baik. Berkati diaken, penatua, pendeta, agar supaya Tuhan juga beri hikmat surgawi, sehingga boleh melayani dengan penuh sukacita, boleh mengabdikan diri dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula berkati secara khusus Pendeta Marianus Tupesi sebagai KMJ, Ketua PHM, Tuhan beri kekuatan, kearifan, kebijakan dalam tugas pengabdiannya. Bapa Surgawi, berkati para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin yang senantiasa mengharapkan berkat Tuhan. Kami juga bersyukur dalam 1 minggu depan ini ada beberapa warga jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan beri sukacita, kebahagiaan, bahkan panjang umur, sehingga boleh ulang tahun yang selanjutnya. Bapa Surgawi, kami pun tak lupa mendoakan warga jemaat dalam proses pemulihan maupun perawatan kesehatan. Kami doakan Ibu M. Laruanau, Ibu JH Baktiar, Ibu AM Purwantoha, Bapak Gudli A. Manu, Bapak AA Pandi, Ibu Rus Tehu Puring, Bapak Ferdian Feres,
Ibu A. Tumena, Bapak Penatua Erwin Pasaribu, Penatua Ibu SSE Basuki, Bapak Jemi Muntia, Saudari Deborah Muntia, Ibu E. Wahyudi S, Bapak Irman Rombot Hoh, Bapak K. Panjaitan, Ibu E. Panjaitan, juga Ibu R. Muhede, Ibu O. P. Kolanus P, Ibu Louis Yantop, Bapak D. Yantop, Ibu Greta Maungkum, Ibu M. Pangimanan, Bapak Niko Dotulung, Ibu Deti Dotulung, Ibu Siska Tembelaka, Ibu Parida Waruntu, Ibu Paulina Bolet, Ibu Munasih Muriati, Ibu Umi Suyitno, Ibu Ruth Badung, Bapak Irman Badung, dan masih banyak lagi Tuhan. Di tempat ini kami satu hati datang kepada mohon kasih karunia-Mu bagi umat-Mu yang menderita sakit atau pemulihan. Kami tidak lari kepada siapa-siapa Tuhan, hanya lari kepadamu. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Untuk itu umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupi apa yang mereka butuhkan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Ya Tuhan, berkati pula program kerja jemaat-Mu, agar semua program dapat terwujud tepat waktu Tuhan. Bapa Surgawi, berkati kegiatan gereja-Mu 1 minggu ke depan. Ya Tuhan, setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk antar kami, sehingga boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Ampuni segala dosa kelemahan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon. Biarlah kami dalam kasih Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, mulia
Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Umat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Umat Tuhan, kami datang menyerahkan persembahan syukur ini kepadamu Tuhan. Terimalah hantaran syukur ini untuk mendidik kami, menggunakannya bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Persilakan duduk. Warta Jemaat, hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta, 15 Agustus 2021. Ucapan terima kasih, Majelis Jemaat GPIB Batrahayat Surabaya, bersyukur kepada Tuhan yang telah memampukan kepada Pendeta Emeritus Binaji Simon MA MTH, adalah Pendeta Emeritus GPIB, yang telah melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ibadah keluarga Rabu 18 Agustus 2021. Ibadah keluarga hari Rabu 18 Agustus 2021 di masing-masing sektor 1 sampai dengan 5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Tata ibadah dan bahan renungan akan didistribusikan kepada masing-masing keluarga. Persembahan pada ibadah pekan keluarga dapat diberikan di dalam amplop yang telah disiapkan oleh masing-masing keluarga. Kemudian diserahkan kepada koordinator sektor masing-masing dan diserahkan ke gereja. Demikian untuk diketahui oleh seluruh warga jemaat. Ibadah syukur HUT RI ke-76 live recording. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah HUT RI ke-76 hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan dalam bentuk live recording. Mari bersama menggumuli bangsa dan negara ini dengan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan agar kita mampu menghadapi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai dengan baik dan benar. Sehingga momentum kemerdekaan 76 NKRI sebagai titik berangkat kita membangun bangsa ini dengan semangat kebersamaan. Pelaksanaan live recording dilakukan pada hari Minggu 15 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Ibadah Minggu live recording diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu bersahaja Minggu 22 Agustus 2021 pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan dalam bentuk live recording. Pelaksanaan live recording dilakukan pada hari Jumat 20 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Posko COVID-19 GPIB Jemaat Batrahayat Surabaya menerima bantuan dari warga jemaat untuk disalurkan kepada warga jemaat yang terpapar COVID-19. Bantuan dapat berupa natura dan uang melalui Satgas COVID yang bertempat di GSG Batrahayat atau dapat menghubungi Penatua Doni Longkeng dan Penatua Stanley Luntungan. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat.
Sidang jemaat diundang berdiri. Pergilah dengan sejahtera. Setelah lakukanlah firman Tuhan dalam tugas panggilanmu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.